Panjalu adalah anugerah semesta yang berkilau di pelana Gunung Sawal dan Gunung Bitung. Selain terkenal indah, Panjalu juga kaya budaya, dan banyak meninggalkan jejak sejarah yang tersebar di 11 dusun. Situs sejarah di Panjalu, berasal dari rentang zaman klasik, hingga periode Islam. Situs sejarah peninggalan masa Islam berupa makam-makam para bupati Panjalu, yang masih lestari hingga kini. Dan kali ini, kami akan mengenalkan satu situs bersejarah yang dikenal sebagai makam dalam Cilamping. Situs dalam Cilamping berada di wilayah RT 61, RW 27, Dusun Simpar, Desa Panjalu. Letak situs berada pada koordinat 7 derajat, 6 menit, 51,24 detik lintang selatan, dan 108 derajat, 16 menit, 2,10 detik bujur timur. Situs tersebut berada pada ketinggian 787 meter di atas permukaan laut. Situs dalam Cilamping dapat diakses dengan mudah, karena tempatnya berada dekat dengan pemukiman. Untuk menuju lokasi situs dapat dimulai dari Balai Desa Panjalu ke arah barat melewati Pasanggerahan, lalu ke arah utara menyusuri sisi barat Situ Lengkong, melintasi Hujung Winangun, Situ Kubang, melewati pertigaan arah Panumbangan, lalu lurus ke arah utara, masuk Desa Sriwinangun, melintasi Balong Mundu dan menuju pertigaan Simpar. Dari pertigaan Simpar kemudian belok kanan ke arah Dusun Banjarwaru. 60 meter dari pertigaan Simpar, lalu belok kiri dan masuk ke Jalan Cilamping. Beberapa meter sebelum sampai ke situs Cilamping, terdapat jalan setapak ke arah kanan menuju situs dalam Cilanglung. Dua situs makam keramat ini memang jaraknya berdekatan, sama-sama berada di barat daya Pasir Maja. Kontur tanah kawasan situs berada pada lereng agak curam yaitu di kemiringan 14 derajat. Oleh karena itu kawasan ini disebut Cilamping, yang artinya
Air yang mengalir dari lamping atau lereng bukit. Jantan ieu mah tina tangkal nu agung gitu. Jantan mun cinyusu gitu ya nama. Dengan terjaganya kawasan hutan Cilamping, maka di lembahnya kaya dengan sumber air. Lingkungan situs Cilamping merupakan kawasan hutan lindung seluas 1,5 hektar yang masih lestari. Terjaganya hutan Cilamping karena masyarakat masih memegang teguh amanat leluhur, yaitu untuk selalu menjaga hutan larangan, sebagai kawasan yang disucikan. Warga setempat tidak berani menebang kayu atau memanfaatkan pohon tua yang tumbang di Cilamping. Vegetasi yang tumbuh di lingkungan situs diantaranya pohon kiara, kawung, mahoni, waregu, kamuning, dan berbagai jenis bambu. Hutan Cilamping disakralkan karena menjadi tempat dimakamkannya salah seorang Bupati Panjalu ke-9, yaitu Raden Arya Wirabaya. Dalam peta kolonial tahun 1924, keberadaan makam Arya Wirabaya dan dalam Cilanglung di Simpar sudah tercantum, dengan tanda cekung warna merah. Makam dalam Arya Wirabaya menempati lahan tanah yang paling tinggi. Tanahnya tampak berlumut karena pengaruh suhu lingkungan yang lembab dan sejuk. Di pelataran tersebut, terdapat 3 fitur makam lainnya, dan 1 gundukan batu yang ditandai pohon hanjuang. Makam Arya Wirabaya berada di pojok lahan paling barat. Dan di sebelahnya, terdapat makam istrinya, yaitu Nyai Raden Kunang Kancana. Sedangkan 2 makam lainnya yang berada pojok timur dipercaya sebagai patilasan Sang Hyang Panji Barani. Fitur makam Raden Arya Wirabaya, tersusun dari batu tegak, berbentuk pipih persegi panjang. Demikian pula denah makamnya, membentuk bidang persegi panjang, berukuran 5 meter x 4,5 meter. Nisan bagian utara juga terbuat dari batu persegi panjang. Ukuran nisan tersebut yaitu, tinggi 28 cm, lebar 55 cm, dan tebal 28 cm. Di permukaan nisan, terdapat pahatan huruf Latin, bertuliskan, Haryang dalam Arya Wirabaya, di Pasucian Ciramping, Cinagari, Panjalu. Dan di bagian lereng di bawahnya, terdapat makam-makam kuno lainnya, yang sebagian besar sudah sulit untuk dikenali lagi. Dalam naskah Babat Panjalu, yang ditulis Demang Prajadinata tahun 1905, disebutkan, bahwa Raden Arya Wirabaya adalah putra dari Raden Arya Sumalah, Bupati Panjalu ke-7. Arya Sumalah adalah putra Bupati Panjalu ke-6, yaitu Rahyang Kunang Natabaya. Raden Arya Sumalah memiliki adik bernama Arya Sacanata. Kekuasaan Arya Sumalah di Panjalu tidak berlangsung lama. 3 tahun setelah berkuasa, ia kemudian wafat karena sakit. Dikarenakan Arya Wirabaya masih kecil, maka kekuasaan Panjalu dilanjutkan oleh Arya Sacanata. Setelah Arya Wirabaya dewasa, Arya Sacanata lalu menyerahkan kekuasaan Panjalu kepada keponakannya itu. Arya Sacanata kemudian mengasingkan diri, bertapa di Gandakerta, Panumbangan. Pupuh 425 mengisahkan, setelah menjadi tumenggung, dalam Arya Wirabaya kemudian memiliki putra, bernama Raden Wirapraja, yang dipersiapkan sebagai pengganti dirinya.
Dalam Pupuh 427, dikisahkan, dalam Arya Wirabaya mengumumkan untuk mengangkat putranya, yaitu Raden Wirapraja, sebagai penggantinya. Pada Pupuh 429, mengisahkan wafatnya dalam Arya Wirabaya. Dan sebagai penggantinya, yaitu Raden Wirapraja, yang berkuasa sebagai Bupati Panjalu ke-10, dengan gelar Tumenggung Wirapraja. Demikianlah riwayat dalam Arya Wirabaya, Bupati Panjalu ke-9. Keberadaan makamnya di Cilamping, menjadi fakta historis sebagai tokoh sejarah Panjalu. Hutan keramat Cilamping yang rimbun dan sejuk, merupakan salah satu potensi unggulan bagi desa Panjalu. Semoga keaslian dan kelestarian lingkungan dan makam dalam Arya Wirabaya tetap terjaga, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Cagar Budaya Pasal 78.1, yang berbunyi, bahwa pengembangan cagar budaya dilakukan dengan memperhatikan prinsip kemanfaatan, keamanan, keterawatan, keaslian, dan nilai-nilai yang melekat padanya.